Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Tofirde. Hari ini saya akan mengulas video tentang debat agama antara Islam sama Kristen. Dalam sela-sela debat agama, moderator membuka sesi bertanya jawab. Ya, dalam sesi tanya jawab ini ada satu pria ini berikan kesempatan untuk bertanya tentang kenapa Alkitab sering berubah dari Alkitab satu dengan Alkitab yang lain. Pertanyaan ini sungguh menyejukkan untuk Bapak Pendeta. Dan inilah jawaban Bapak Pendeta kepada penanya yang memberikan pertanyaan kenapa Alkitab sering berbeda-beda. Mau tahu dengan pertanyaan oleh Bapak ini, marilah kita saksikan video yang satu ini. Jadi saya ingin bertanya kepada para pembicara, mana-manalah Kristen ataupun Islam yang mana boleh menjawab. Ternyata Tapi saya elok pihak Kristen memberikan pertanyaan kepada pembicara. Mungkin Bapak mic-nya agak dianu, suaranya tidak bisa didengar. Boleh dengar? Tapi Boleh. dia Boleh. condong Boleh. ke Bapak Boleh. pihak Boleh. Kristen atau Bapak Pendeta. Saya ingin menyoal kepada pihak Kristen dalam Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 3 Oh, dalam 9 ayat 1 sampai 3, dan Matius pasal 10 pasal 10 ayat 9 ayat 9 sampai 10 sampai 10 mengenai tidak bolehnya membawa tongkat dan kasut dalam perjalanan. tidak boleh membawa tongkat dan kasut dalam perjalanan. Ini kalau kita tengok dalam Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai 9 Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai 9 mengatakan boleh. mengatakan boleh. Yang tadi Lukas dengan Matius mengatakan Tidak boleh. Tidak boleh. Apakah version Lukas dan Matius lebih asli? Kayaknya ini penanya ini kayaknya Sesuai berasal dari Malaysia. ucapan Nabi Isa ataupun Bahasanya. kita mengatakan Jesus dibandingkan dengan versi atau version Injil Markus. Jadi soalan saya Persoalannya kalau kita lihat penulisan keempat Injil ini, penulisan keempat Injil ini yaitu Markus ataupun Mark dan ini Lukas ataupun Luke, ataupun ini Matius juga, ya. Jadi kalau kita tengok penulisan ini, kalau kita tahu dipahamkan Islam dan Kristen mengatakan ialah Nabi Isa disalib pada umurnya 33 tahun, ya atau tidak? ya. Dipahamkan, ya. Dan Islam juga dipahamkan sama juga 33 tahun. Tetapi penulisan yaitu Markus agak jauh bertahun-tahun, yaitu selisihnya penulisan itu pada tahun 65 Masehi. Sudah tentu bezanya jauh 32 tahun. 30 tahun. Selepas itu berlaku pula penulisan yang dibuat oleh Lukas pada tahun 70 Masehi. Iya. Dan seterusnya ditulis pula yaitu Matius ditulis pada tahun 85 Masehi. Setelah itu pula John ataupun Yohanes ataupun Yahya ditulis pada tahun 96 ataupun 100 Masehi. Kan jarak jauh, bukan? Apakah ada pengurangan, penambahan dalam penulisan Injil ini yang sudah rata-rata jauhnya berbeza dengan Al-Quran? Al-Quran selepas Nabi Muhammad wafat ialah pada tahun 10 Hijrah. Kemudian bila wafat Nabi Muhammad, Abu Bakar menggantikannya sebagai khalifah yang pertama. Tetapi Abu Bakar hanya hidup menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 1 hari. Lantas itu Umar naik sebagai khalifah yang kedua. Di sinilah Umar dapat mengumpulkan mushaf-mushaf ini, dan apabila dia wafat, dia disimpan oleh khalifah.
Lantaran itulah Utsman naik menjadi khalifah, dia dibukukan. Dibukukan. Jadi apa yang saya nak lihat, apa yang saya nak bagi tahu, kalau kaedah pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran ini jaraknya tidak lama. Sudah tentulah dia tidak ada cacat dan celanya, dan pengurangannya tidak ada. Sebab bezanya yang kita lihat hari ini sampai hari ini, daripada Nabi Muhammad sampai hari ini, kalau kita tengok salat tarawih di Masjidil Haram, betul atau tidak? Kalau kita tengok salat tarawih di Masjidil Haram, kalau kita lihat imam membaca, belakangnya makmum. Kalau silapnya imam membaca Al-Quran, pasti belakang makmum yang ini akan menegur. Jadi pembicaraan tadi mengatakan daripada Pangeran Manurung mengatakan Quran kita ini tidak asli. Kalau salah pasti itu tidak sampai kiamat tidak akan berubah. Betul? Tidak akan berubah. Jadi yang saya nampaknya yang berubahnya ialah Injil. Daripada Injil Injil Markus, Injil Lukas. Ada perbedaan antara Injil Markus dengan Injil Matius dengan Injil yang lain lagi. Itu sebabnya dulu tahun 68, tahun 69 saya mengkaji Kristen, saya belajar Kristen. Saya ingin mengetahui tentang isi kandungan Injil. Lantas itu bila saya baca, kenapa terdapat dari keempat-empat Injil ini banyak ratus fakta yang menyalahi, yang tidak tepat. Bermana daripada Injil Markus ke Injil Lukas kepada Injil Matius kepada Injil Yohanes, ayatnya berbeda. Ayatnya berbeda maksudnya itu. Yang ini jadi sebab penghafal Al-Quran masalah dari sampai hari ini juta, bahkan anak-anak kecil 5 tahun, 6 tahun boleh menghafal Al-Quran. Saya nak tanya kepada barisan panel di atas ini, Pak Manurung dan Pak Ibu Maya, boleh atau tidak anak-anak Kristen yang 5 tahun, 6 tahun boleh menghafal Injil Bible yang ada ini? Bahkan kita lihat diberikan tantangan lah kepada Bapak Pendeta, apakah anak-anak Kristen bisa menghafal Injil yang ada? Bila masalahnya untuk mencari fakta, pihak pendebat tak pasal buka Injil, buka. Apa yang inti dari pertanyaan Bapak apa Bapak? Yang saya nampak tadi Pak Mendorong kata Quran ini tidak asli. Yang saya tahu ialah empat Injil ini tidak asli. Kalau begitu, Injil yang 4 ini apakah dia setara dengan kumpulan hadis yang macam mana dibicarakan oleh Maneh Hamali tadi? Bapak. Sebab saya dia ada menangkap palsunya, dia ada dhaifnya, lemahnya, dia ada hasan, ada sahih, dan ada mutawatir dan lain-lain lagi. Bapak, saya bisa menangkap. Terima kasih. Monggo Pak Manurung, silakan jawab Bapak. Ini sekarang giliran Bapak Pendeta menjawab pertanyaan Bapak Manurung ini. Terima kasih Pak. Tadi dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak siapa Pak? Dari Malaysia ya Pak ya? Pak siapa? Ya, kan betul kan dari Malaysia. Muhammad. Pak Muhammad. Iya, Pak Muhammad. Pak Muhammadin. Ya, Pak Muhammadin. Saya ternyata bapaknya nama Pak Muhammad. Kakak saya di sana 2 dan saya bersahabat dengan kawan-kawan Malaysia. Masalah Matius, Markus, Lukas itu disebut dalam teologi Kristen itu disebut dengan istilah Injil sinoptik, di mana mereka berbeda melihat peristiwa, gitu loh. Peristiwanya tetap sama seperti misalkan begini. Ketika tsunami di Aceh, ya kan? Kompas berkata yang meninggal itu 10.000. Lalu nanti Jawa berkata, enggak 10.000, 15.000 kok. Bahkan baru-baru ini perang di Syria. Al Jazair berkata jumlah yang tewas itu sekitar 100.000. Tapi dalam berita-berita yang lain berkata tidak, hanya 150.000 jiwa yang tewas. Pertanyaan saya, apakah bisa beda? Bisa.
Tapi kan itu bukan substansinya. Substansinya adalah peristiwanya benar-benar pernah terjadi. Kalau misalkan Matius berkata A, lalu Lukas berkata bukan A, artinya Matius berkata ini ada peristiwa ini, lalu Lukas berkata oh itu tidak ada peristiwa itu baru. Substansinya pasti hilang. Itu kan masalah sudut pandang orang ketika melihat peristiwa. Tadi pertanyaan Bapak bagus. Dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 3 itu, ini makanya perlu Pak melihat bahasa aslinya, bahasa Yunaninya. Dalam Matius dikatakan di sana tadi bahwa mereka boleh mendapat tongkat, membawa tongkat. Iya Pak ya. Dalam Markus berapa tadi? Nah, sebelumnya saya mau jawab masalah tadi. Ini perlu saya jawab. Kenapa di Matius, Markus, Lukas itu banyak sekali peristiwanya berbeda-beda? Itu yang saya katakan, murid yang menerima itu orangnya berbeda, tempatnya berbeda, tahunnya berbeda. Jadi bisa melihat. Tapi peristiwanya benar-benar terjadi. Contoh, di dalam Markus itu ada 661 ayat yang ada di dalam Matius. Di dalam Matius ada 508 ayat yang ada di Markus. Di Lukas ada 309 ayat yang ada di Markus dan ada di Matius. Ini masalahnya. Nah, nanti saya mau menjawab masalah di Matius ada berapa ini dan di Markus saya mau perlihatkan bahasa aslinya kalau bisa. Oke, saya bacakan saja. Di dalam Matius kata membawa itu dari kata keteseske. Itu artinya akwir, dalam bahasa Inggris itu akwir yang artinya mendapatkan dengan. Jadi di dalam Matius itu tidak boleh membawa tongkat kalau dengan cara membeli. Itu. Tetapi kalau di Markus dalam bahasa Yunaninya kata membawa itu dari kata airosia. Itu artinya kalau dalam bahasa Inggris ini to take, artinya membawa. Jadi permasalahannya sebenarnya bukan masalah boleh membawa atau tidak membawa. Di Matius itu yang penekanannya adalah jangan bawa tongkat kalau harus dibeli lagi karena sudah ada tongkatnya. Itu. Makanya menggunakan kata keteseske, itu artinya mendapatkan tongkat dengan cara. Makanya dilarang, di dalam Markus itu dilarang, gak boleh lagi karena sudah ada tongkat, jadi jangan beli lagi. Itu masalah bahasa asli. Jadi kata membawa itu dalam bahasa Indonesia sama-sama membawa, tapi kalau kita lihat bahasa aslinya beda. Dalam Matius menggunakan kata keteseske artinya acquire, mendapatkan dengan. Kalau dalam Markus menggunakan kata airosia yang artinya membawa saja. Jadi itu masalah bahasa asli. Nah, sebenarnya saya sudah katakan dari awal. Alkitab itu pewahyuannya berbeda dengan Al-Qur'an. Masa penulisannya itu 1500 tahun dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi mestinya judulnya ini kita harus rubah. Originalitas teks Markus dengan Al-Qur'an. Itu baru boleh. Karena Markus ditulis oleh rasul yang sama, tahun yang sama, tempat yang sama, sama dengan Quran. Diterima oleh nabi yang sama, tahun yang sama, tempat yang sama. Nah, kalau kita lihat secara kepada Alkitab akan kompleks. Karena kita harus melihat bahasa aslinya dulu. Tapi kalau Al-Quran, Pak, ditulis oleh diterima oleh satu orang pada tahun yang sama, pada zaman yang sama, tapi kenapa beda-beda? Contoh tadi jumlah-jumlah itu. Contoh tadi kenapa di surah ini berkata Maryam ini menjawab beda, di surah yang lain berkata Maria menjawab berbeda, lalu di surah yang lain berkata malaikat menjawabnya berbeda. Kenapa beda-beda? Padahal yang menulis itu satu, di zaman yang sama, dalam kebudayaan yang sama. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi saya kira sudah jelas. Ini persoalan bahasa asli yang tidak dilihat. Oke. Ya, dalam Matius beda bahasa aslinya, dalam Markus beda bahasa aslinya, penekanannya tidak masalah membawa tongkat atau tidak membawa tongkat, jangan lagi beli tongkat yang baru karena sudah ada. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari saya tentang debat agama. Ya, silakan Anda nilai sendiri dan berikan komentar bagaimana tanggapan Anda dengan pertanyaan dengan jawaban Bapak Pendeta. Nah, itu kembali dari kita semua.
tentang keimanan kita masing-masing. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Video ini tidak membandingkan agama satu dengan agama lain, tapi video ini bagaimana kita menyikapi ilmu yang ada di dalam kedua agama ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah di jalan yang benar. Semoga Allah memberikan kita hidayah yang petunjuk. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.